kembali berbisik dari sela-sela jendela tua. Barko terus duduk di depan papan lantai yang berderi tadi. Ia mengendus pelan, kadang menggonggong pendek, seperti mencoba berbicara pada keheningan. Selamat datang di channel Rumah Dongeng, channel yang berisi dongeng anak. Di ujung sebuah desa yang damai, berdiri sebuah rumah tua beratap merah yang dikelilingi kebun bunga dan pohon jambu air. Di sanalah tinggal seorang nenek bernama Bu Marni, seorang wanita berhati hangat dan suka menanam melati. Namun, bukan hanya Bu Marni yang tinggal di sana. Di bawah naungan rumah itu juga hidup dua sahabat sejati. Seekor anjing coklat bernama Barko dan seekor kucing putih berbintik abu-abu bernama Mimi. Barko adalah anjing penjaga yang setia. Ia suka duduk di serambi depan, menggonggong ramah pada siapa saja yang lewat. Gonggongannya tak pernah membuat takut, justru seolah berkata, "Selamat datang, kawan." Mimi berbeda. Ia anggun, tenang, dan punya kebiasaan unik. Ia suka tidur dengan posisi melingkar sambil mendengkur pelan seperti irama lagu Nina Bobo. Ia sering tidur di atas lemari, di jendela, atau di kursi malas tua dekat tungku perapian. Setiap pagi, Bu Marni akan berkata sambil mengelus kepala keduanya. Kalau Barko adalah alarm pagi, maka Mimi adalah jam tidur siang. Hari-hari mereka selalu tenang. Pagi hari dimulai dengan suara burung, aroma teh jahe, dan gonggongan Barko yang ceria. Sore harinya diisi dengan matahari yang hangat menyusup lewat jendela, dan dengkuran Mimi yang terdengar seperti bisikan awan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik lantai kayu rumah itu, tersimpan rahasia lama yang nyaris terlupakan. Tapi untuk saat ini, semua baik-baik saja. Dan dalam kedamaian itu, Barko dan Mimi tidak pernah menyangka bahwa petualangan terbesar dalam hidup mereka sedang menunggu. Di balik papan lantai ruang tengah yang sedikit berderit saat diinjak. Malam itu, angin bertiup pelan dari arah selatan, membawa serta suara daun-daun tua yang berjatuhan di pekarangan. Rumah tua itu masih berdiri seperti biasa, namun udara terasa berbeda, seolah dindingnya menyimpan napas yang tertahan. Pagi pun tiba. Barko bangun lebih awal dari biasanya. Ia berlari ke kamar Bu Marni, seperti yang selalu ia lakukan untuk membangunkannya. Tapi pagi itu, pintu kamar masih tertutup rapat. Barko menggaruk pintu, lalu menggonggong pelan. Tak ada jawaban. Mimi, yang biasanya baru membuka mata saat matahari menyentuh kumisnya, kali ini terbangun lebih cepat. Ia melompat turun dari atas lemari dan mengendap ke arah kamar Bu Marni. Ia menempelkan telinga ke lantai, seperti mendengar sesuatu dari dalam. Barko menggonggong lagi, kali ini lebih keras. Biasanya, satu gonggongan saja sudah cukup membuat Bu Marni berkata, Iya, nenek bangun, sabar, Barko." Tapi pagi itu, suara itu tak kunjung datang. Jam terus bergulir. Matahari sudah naik, dan anak-anak desa yang biasa lewat untuk sekolah berhenti sebentar, karena tak mendengar suara gonggongan ceria Barko di pagar. Hari beranjak siang. Mimi mulai mengeong gelisah, mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu. Ia melompat ke kursi malas, mengendus bantal tempat Bu Marni biasa duduk. Masih ada harumnya, tapi tak ada kehangatannya. Sore menjelang. Barko duduk terpaku di depan pintu kamar yang masih tertutup. Hujan rintik-rintik mulai turun. Dan untuk pertama kalinya, Mimi tidak mendengkur saat tidur, karena ia tak tidur sama sekali. Malam datang, dan dingin menjalari dinding rumah tua. Lalu terdengarlah suara, krek, krek, dari papan lantai ruang tengah. Barko menoleh cepat. Mimi yang bersembunyi di balik gorden perlahan mendekat. Mereka saling memandang. Papan itu, yang sedikit berderit ketika diinjak, kini bergetar sedikit, seperti ada sesuatu di bawahnya. Tiba-tiba, Barko menggonggong keras, tapi bukan karena marah, karena takut. Dan Mimi, ia mengeluarkan suara pelan, mengeong 3 kali, lalu terdiam. Ada sesuatu di bawah rumah. Dan Bu Marni belum juga kembali. Malam itu, angin kembali berbisik dari sela-sela jendela tua. Barko terus duduk di depan papan lantai yang berderi tadi. Ia mengendus pelan, kadang menggonggong pendek, seperti mencoba berbicara pada keheningan. Mimi, dengan telinga tegak dan ekor menggulung di tubuhnya, memerhatikan setiap gerakan lantai dengan waspada. Lalu, bruk, dari atas lemari, sebuah buku tua jatuh.
Mimi terlonjak kaget, lalu mendekati buku itu dengan hati-hati. Sampulnya lusuh, berdebu, dan ada gambar pohon tua dengan akar melingkar. Barko ikut mendekat, menatap dengan kepala miring. Dengan kaki depannya, Mimi membuka halaman pertama. Di sana terlipat sesuatu. Peta. Peta bergambar rumah mereka, dengan garis-garis yang mengarah dari ruang tengah, melewati dapur, lalu menurun ke sesuatu yang disebut ruang hening. Di samping peta itu, tertulis kalimat dengan tulisan tangan tua. Yang mencari, temukanlah kunci pada gonggongan pertama dan dengkuran terakhir. Harta bukanlah emas, tapi sesuatu yang lebih terang dari cahaya. Mimi menatap Barko. Barko menggonggong pendek. Mereka tahu, misteri di bawah rumah bukan sekadar ruang kosong. Dan mungkin, Bu Marni ada di sana. Keesokan paginya, mereka mulai mencari. Barko menggonggong keras di tiap ruangan. Satu demi satu. Mimi mengintip ke setiap celah, merayap ke sudut-sudut yang selama ini tak mereka pedulikan. Mereka menemukan pintu kecil tersembunyi di bawah taplak meja tua, terkunci rapat. Peta menunjukkan sesuatu ada di bawahnya. Namun tak ada kunci. Malamnya, saat semua terasa sia-sia, Mimi tertidur lelah di atas kursi malas kesayangannya. Dengkurnya lembut, dan anehnya, di antara dengkuran itu, terdengar getaran. Klik, klik. Barko terbangun. Ia mendekat dan menemukan, di sela bantal kursi tua, sebuah kunci kecil dari perunggu, dengan huruf M terukir di pangkalnya. Tapi masih kurang satu. Dengkuran telah memberi kunci Mimi. Sekarang, apa itu, gonggongan pertama? Mereka berpikir keras. Tiba-tiba Barko terdiam. Ia menunduk ke dadanya. Ada sesuatu yang tergantung di kalung tuanya. Sebuah gantungan kecil berbentuk tulang, yang sudah sejak lama tergantung di sana. Mereka tak pernah berpikir itu penting. Barko menggonggong sekali, dan gantungan itu terbuka. Di dalamnya, kunci kedua. Dua kunci, satu pintu rahasia. Dan hanya mereka berdua yang tahu jalan menuju ruang hening. Hari itu langit mendung. Awan menggantung seperti tirai tebal yang menyembunyikan sesuatu dari langit. Di dalam rumah, Barko dan Mimi berdiri di depan pintu kecil yang selama ini tersembunyi di bawah taplak meja tua. Mimi membawa kunci dari bantal kursi. Barko, dengan kepala tegak, membawa kunci dari kalung tuanya. Dengan hati-hati, mereka memasukkan kedua kunci ke dalam lubang yang terletak berdampingan. Satu di kanan, satu di kiri. Klik. Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat mereka saling menatap. Pintu itu tidak terbuka keluar, tapi menurun ke bawah, seperti undangan masuk ke perut rumah yang gelap. Angin lembab keluar dari dalam. Tangga kayu kecil mengarah ke kegelapan, ditemani bau tanah tua dan wangi melati yang sangat samar. Barko mendahului, menuruni satu anak tangga, lalu dua, tiga. Mimi menyusul perlahan, cakarnya nyaris tak bersuara. Cahaya samar dari celah lantai di atas mereka mulai menghilang. Hanya cahaya lentera tua di dinding yang menyala dengan nyala kuning redup. Mereka sampai di sebuah ruangan. Dan di sana, kosong. Tidak ada Bu Marni, tidak ada harta karun. Hanya tumpukan buku tua, bingkai-bingkai kosong, dan sebuah kursi tua di tengah ruangan. Mimi mengeong sekali. Barko menggonggong, pelan, seperti kecewa. Apakah semua ini hanya petunjuk palsu? Apakah mereka hanya mengikuti jejak mimpi tua yang tak membawa mereka kemana-mana? Lalu, krerek, terdengar suara dari balik dinding. Mereka mendekat. Di sana tergantung cermin besar, sangat tua, dan berdebu. Mimi melompat ke atas meja dan mengusap permukaannya dengan cakarnya. Di balik kabut cermin itu, tampak bayangan Bu Marni duduk di kursi, tersenyum, tapi tak bicara. Mimi mengeong. Barko menggonggong. Bayangan itu tersenyum lebih lebar, lalu memudar. Mereka menyadari, Bu Marni ada di balik dinding ini. Tapi dinding ini tak punya pintu. Tak ada celah. Tak ada kunci. Hanya satu hal yang bisa mereka lakukan, memecahkan cermin. Tapi Barko tidak mau memecah apapun. Ia tahu Bu Marni selalu bilang, kaca bisa memantulkan cahaya, tapi juga bisa menyembunyikan kebenaran. Mimi mengelus cermin itu dengan lembut,
lalu meletakkan kepalanya ke cermin. Barko pun ikut, menempelkan hidungnya ke permukaannya. Saat itu juga, ruangan bergetar. Buku-buku berjatuhan. Lampu lentera berkelip. Udara menjadi hangat. Tapi tak ada jalan keluar. Mereka hanya bisa menunggu. Dan menunggu. Sampai semua cahaya padam. Dalam gelap yang sunyi, hanya terdengar napas Barko dan Mimi. Tak ada langkah, tak ada suara angin. Hanya keheningan seperti malam yang menutup mata. Namun, justru dalam keheningan itulah Barko mendengar sesuatu. Pelan, sangat pelan, seperti suara detak, tapi bukan jantung. Suara itu datang dari lantai, dari bawah tempat mereka berdiri. Barko menunduk. Ia menggonggong 1 kali. Mimi menempelkan telinganya ke lantai. Detak itu, seperti suara hati yang sedang memanggil. Mereka tak bisa menggali, tak bisa mendorong dinding. Tapi mereka bisa melakukan satu hal yang selalu mereka lakukan sejak awal. Barko menggonggong. Mimi mendengkur. 1, 2 kali. Bersamaan. Dan entah bagaimana, suara itu seperti menyatu. Gonggongan Barko yang bulat dan penuh bergema di ruangan batu itu. Dan dengkuran Mimi yang dalam dan lembut melingkar seperti kabut. Cermin tua bergetar. Retakan kecil muncul di ujungnya. Mereka melakukannya lagi. Gonggongan dan dengkuran. Gonggongan dan dengkuran. Cermin itu mulai berkilau. Cahaya biru lembut menyusup dari retakan. Lalu, brak, cermin pecah dalam diam. Bukan suara hancur, tapi seperti daun kering yang terurai menjadi embun. Dan di baliknya, Bu Marni duduk di kursi goyang, memeluk selimut tua. Wajahnya pucat, namun tersenyum. Ia terjebak di ruangan itu, ruangan rahasia masa kecilnya, tempat ia biasa bermain dan menyimpan kenangan. Tapi saat ia turun beberapa hari lalu, pintu tertutup sendiri, dan tak bisa dibuka dari dalam. Barko langsung melompat ke pangkuannya, menjilati tangannya. Mimi naik ke pangkuan lain, mendengkur seperti hujan yang lembut. Bu Marni memeluk keduanya. Kalian datang, ya ampun, kalian datang. Dengan sisa tenaga, Bu Marni membuka pintu tua lain di belakangnya. Jalan keluar langsung ke bawah loteng yang dulu digunakan untuk menyimpan bunga kering. Sinar sore masuk. Angin segar menyapa. Mereka kembali ke atas. Rumah itu, yang beberapa hari terasa sunyi dan penuh misteri, kembali terang, hangat, hidup. Bukan karena misteri telah terpecahkan, tapi karena cinta telah menunjukkan jalan. Sinar sore masuk dari jendela loteng, menyinari debu-debu kecil yang menari di udara, seperti bintang-bintang kecil yang turun dari langit. Barko duduk tegak di sisi kanan kursi goyang, Mimi melingkar di sisi kiri, dan Bu Marni tersenyum lembut, memandangi rumah yang tak lagi menyimpan rahasia. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan. Tetangga-tetangga berdatangan setelah mendengar suara-suara dari loteng. Mereka mengira rumah itu ditinggal, padahal justru sebaliknya. Rumah itu baru saja ditemukan kembali, dari dalam. Bu Marni menceritakan segalanya sambil menyeruput teh melati. Ruang rahasia tempat ia menyimpan kenangan masa kecil, cermin tua yang dulunya adalah hadiah dari ayahnya, dan bagaimana 2 sahabat berkaki 4 menyelamatkannya dengan suara mereka sendiri. Anak-anak desa yang biasa datang mendengar dongeng kini lebih sering duduk di ruang tengah, mendengarkan kisah-kisah dari bibir Bu Marni, sementara Barko tidur di dekat kaki mereka, dan Mimi di atas jendela, menjilati kakinya, sambil mendengkur pelan. Namun, sejak hari itu, banyak yang berubah. Papan lantai yang dulu berderit, kini dilapisi karpet lembut, tapi tetap menyimpan kehangatan cerita. Cermin tua tak lagi menggantung, tapi disimpan di rak bersama peta, buku tua, dan 2 kunci yang digantung di dalam bingkai. Di atas bingkai itu tertulis, harta karun bukanlah emas, tapi 2 suara yang tak pernah lelah mencari cinta. Dan sejak hari itu pula, Barko dan Mimi tak pernah dianggap sekadar hewan peliharaan. Mereka adalah penjaga rumah, penjaga hati. Gonggongan Barko tiap pagi kembali terdengar di jalan desa, membawa semangat baru, menyapa siapa saja dengan kehangatan. Dan dengkuran Mimi tiap sore kembali mengisi ruang tamu, seperti pengingat bahwa damai bisa ditemukan dalam pelukan diam. Kini, rumah itu bukan hanya tempat tinggal. Ia adalah tempat cerita dimulai, dan tetap hidup. Terima kasih telah menonton channel Rumah Dongeng. Nantikan cerita-cerita dongeng berikutnya.